Banyak sekali momen yang terlupakan. Jadi kali ini kita akan melihat momen anak sekolah ya guys ya. Mulai dari momen jalan sehat, bahkan lain sebagainya. Ini adalah momen yang terlupakan, termasuk jalan sehat kecamatan yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2024 kemarin. Atau bagaimana dengan rekreasi seru? Mungkin yang udah mungkin nggak perlu dibahas lagi ya, tapi terpaksa kita bahas lagi sampai ribuan kali. Yang dimaksud apa itu yang ribuan kali ya guys ya? Ya soal itu sih nggak perlu ditanyakan kenapa kok dibahas lagi, ya kan? Dan berikut momen anak sekolahnya ya guys ya. Yang pertama, jalan sehat. Jalan sehat yang pertama ini adalah Juli 2024 ketika Jalan Sehat menyambut tahun baru ajaran 2024-2025. Dan yang kedua pada 14 Agustus 2024 ketika acara Jalan Sehat kecamatan yang tak terlupakan. Ya, antusias banget nih dari beberapa sekolah yang satu ini, mulai dari RA dan MI. Jalan Sehat yang satu ini benar-benar gak terlupakan ya guys ya. Gimana kabarnya hari ini? Kabar kalian? Baik. Di bulan September 2024 ketika Jalan Sehat diadakan lagi nih. Lihat aja sendiri momen yang tak terlupakan. Dapat. Tinggal kuku. Oke. Ini aja dibikin. Jangan bilang kayak mini blogger ya. Yang pasti ini momen yang tak terlupakan. Kira-kira kalian suka yang mana nih eventnya? Luar biasa Pak Ketik saat Abdi tampil di MI Sunan Giri Gadimangu, tampil pentas seni tentunya. Sederhana ya, tapi oke, anak-anaknya senyum ya, oke senyum sayang, oke, baca anak SMP sampai ini dulu ya. Oke, kasih jalan si Abdi sama siapa ki Akmal jadi olahragawan. Abdi jadi apa sih? Terus jadi anak gaul ya, santri gaul ya. Santri gaul sama olahragawan. Jadi aku yang bawa bal sama Ahmad yang bawa bal. Balik dari. Ya, selanjutnya Mbak Kia dan Hanifah ini full senyum, selalu tersenyum. Ya, oke. Jadi bos ada. Berikutnya momen anak RA Muslimat Syed Abdurrahman Bakarwojo, Perak, Jombang, Jawa Timur. Ya, tentu di Pagerwojo. Yang pertama ketika joget bareng kayak gini. Namanya Sehat Senam Gembira ya guys ya. Yang kedua pada Agustus 2025 ketika Jalan Sehat diadakan lagi, yang mana melibatkan anak RA ya guys ya. Wah, luar biasa banget ini momennya. Nah, ada lagi momen anak RA lainnya, yaitu momen Gerak Nasional RA Membatik yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2025. Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Guys, tahu nggak sih, fakta ini mungkin jarang diketahui oleh orang. Bahwasanya pesantren dapat dianggap sebagai sekolah loh karena merupakan lembaga pendidikan. Meskipun dengan sistem yang beda dari sekolah umum, pesantren dapat memiliki pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum ya kayak SD, SMP atau SMA gitu, dan diakui secara hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan sekalian nih ada beberapa momen ketika mondok ya guys ya. Jadi sekolah nggak selalu ya belajar apa gitu ya, matematika atau apa, bahkan mengaji juga termasuk sekolah loh ya, jujur sih.
Ini adalah momen rekreasi yang tak terlupakan anak sekolah. MI Said Abdurrahman pada tanggal 10 Desember 2024 kemarin ini momen berada di Berinati Valley di Mojokerto, Jawa Timur. Momen yang ini juga sangat seru ya guys ya. Kejadian serupa juga dilakukan di Manbain Fulni, sekolahnya tinggal dulu yang mana ke Pasuruan. Ya, ada 3 tujuan yang kita hadirkan di sini, yaitu Akoya, Masjid Merah, dan Masjid Jengo yang semuanya berada di Padaan Pasuruan, Jawa Timur. Kira-kira kalian sudah pernah yang mana nih? Nah, ini dia Masjid Muhammad Cengho. Di sebelah kiri kita masih berwarna merah dengan genteng berwarna hijau. Dan yang terakhir pas lomba ya guys ya. Thailand. Lomba tapi English otomatis sebelah guys. Ya, aku mau tanya dulu, pernah tinggal nggak negara yang satu ini nih? Halo. Hah? Paksu. Cuma subscribe, like, comment, and share. Wait. Ya. Apa nih? Apa? Lodha darah kali ya? Bukan? Codot. Oh, codot. Ini lomba apa lagi nih? Dan itulah momen anak sekolah ya, flashback vlog momen anak sekolah. Ya, bukan yang ...7 November lalu terjadi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta saat siswa dan guru melaksanakan sholat Jumat. Ledakan ini mengguncang area masjid sekolah dan mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Densus 88 juga terlibat dalam penyelidikan dan terduga pelaku dilaporkan membawa 7 peledak. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan belajar daring sementara untuk SMA 72 pasca kejadian ini. Update korban ledakan di SMA 72, motif masih didalami dan biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Benarkah pelakunya jadi korban bullying? Dikutip dari nasional.kompas.com, pemerintah memastikan bahwa seluruh korban ledakan di lingkungan SMA 72 Jakarta Kelapa Gading akan mendapatkan maksimal hingga mereka benar-benar pulih. Pelayanan di rumah sakit sangat bagus, ditangani secara profesional. Dokter-dokternya juga telah berbagi tugas dengan baik, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Jakarta Minggu 9 November 2025. Korban pun bertambah. Berdasarkan data, sebanyak 96 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa yang terjadi pada Jumat 7 November lalu. Dari jumlah tersebut, ada yang masih menjalani rawat inap dan rawat jalan. Untuk saat ini, yang dirawat inap 14 orang dan 1 rawat jalan. Yang rawat jalan sudah pulang. Untuk kondisi di 1 ICU, 13 luka sedang dan ringan, ujar Kepala Bagian Humas dan Pemasaran RS Yarsi, Heni Kusniawati saat dikonfirmasi Minggu. Ya, sisanya pulang langsung dan 14 masih dirawat inap ya. Keluhan paling banyak di masalah pendengaran dan trauma ibu dia. Selain itu, ada pula 13 orang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah terduga pelaku. Kemensos berencana membangun komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait biaya perawatan para korban. Namun Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan tersebut. Kementerian Sosial memberikan dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasi, masa-masa pemulihannya sampai nanti jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan, ucap Gus Ipul.
Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan biaya perawatan rumah sakit dari seluruh korban ledakan SMA N72 akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai, ujar Pramono usai menjenguk para korban yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat 7 November. Saat ini, Densus 88 Anti Teror Polri masih menyelidiki guna mencari motif pelaku yang diduga melibatkan seorang siswa sekolah tersebut nekat melakukan aksinya. Pihak Densus 88 yang menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan Sabtu 8 November. Polisi juga telah melakukan sterilisasi lokasi, pendataan dan pengolahan barang bukti, serta melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Penyidik menemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengan insiden, termasuk serbuk yang dicurigai bahan peledak dan sebuah senjata mainan yang terkonfirmasi milik terduga pelaku. Menurut Budi, ada kecocokan antara beberapa alat bukti yang ditemukan di lokasi dan barang-barang yang ada di rumah terduga. Lantaran sterilisasi masih dilakukan, pihak SMA 72 akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk sementara waktu mulai hari Senin. Tragis, Hansip yang hendak menggagalkan aksi maling justru tewas tertembak oleh para maling itu. Bagaimana kronologi kejadian yang terjadi di Cakung itu? Ditunggu selagi tentang kisah heroik Hansip yang justru tewas tertembak oleh para maling itu.